Buku Islam dan Sekularisme karya Syed Muhammad Naqib Al-Atas. 1. Latar belakang Kristen Barat masa kini. Kira-kira 10 tahun yang lalu, seorang filsuf Kristen berpengaruh dan terkemuka di kalangan orang Kristen abad ini, Jacques Maritain, menggambarkan bagaimana agama Kristen dan dunia Barat menghadapi krisis besar yang dibawa oleh peristiwa masa kini yang timbul dari pengalaman dan pemahaman serta penafsiran terhadap kehidupan dalam peradaban kota. Suatu keadaan yang menzahirkan aliran pemikiran neo-modernis yang lahir dari kalangan Kristen sendiri dan juga para intelektualnya, filsuf, teolog, penyair, novelis, pengarang, seniman, golongan yang mewakili budaya dan peradaban Barat. Semenjak zaman pencerahan Eropa dimulai dari abad ke-17 hingga ke-19, bersamaan dengan kebangkitan akal rasional, empirisme, serta kemajuan sains dan teknologi di Barat, para filsuf Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman telah mengingatkan krisis ini lewat tulisan-tulisan mereka sebagaimana digambarkan oleh Maritain. Meskipun tidak dalam bentuk dan dimensi yang sama, Maritain menggambarkan dengan persepsi yang sadar dan mendalam tentang pengalaman terhadap peristiwa masa kini yang hanya diketahui sebagai bayangan ramalan masa lalu. Sejumlah agamawan Kristen di pertengahan awal abad ini telah meramalkan kedatangan krisis ini yang disebut sebagai sekularisasi atau secularization. Di pertengahan awal abad ke-19, filsuf sosiolog Prancis Auguste Comte telah membayangkan kebangkitan sains dan kejatuhan agama. Ia meyakini, bersesuaian dengan logika sekuler, perkembangan filsafat dan sains Barat, bahwa masyarakat berevolusi dan berkembang dari tahap primitif ke modern. Dia juga mengamati bahwa dilihat dari aspek perkembangan metafisika, terjadi pergeseran dari teologi kepada sains. Kemudian pada abad yang sama, filsuf, penyair, dan peramal asal Jerman, Friedrich Nietzsche, meramalkan melalui lisan Zarathustra, paling tidak bagi dunia Barat, bahwa Tuhan telah mati. Filsuf, penyair, dan novelis Barat telah menyangka kehadiran kenyataan ini dan menyambutnya sebagai persiapan menyongsong hadirnya dunia yang bebas tanpa Tuhan dan agama sama sekali. Seorang penganut Yesus Prancis, paleontologis Pierre Teilhard de Chardin, yang diikuti oleh ahli teologi lain seperti Dietrich Bonhoeffer dari Jerman dan Paul Tillich dari Amerika, merasakan berbagai peristiwa dan pemikiran masa kini yang berpengaruh besar terhadap agama Kristen dan dunia Barat mulai mengakui ketidakmampuan untuk menolak krisis keyakinan dan keagamaan yang timbul akibat sekularisasi. Akibat pengaruh sekularisasi ini, mereka kemudian menyarankan agar penganut Kristen bergabung dan berpartisipasi dalam proses sekularisasi yang oleh banyak orang dipandang sebagai wabah yang mengganas. Laungan Nietzsche bahwa Tuhan telah mati masih saja terngiang di dunia Barat, kini bercampur dengan lagu sedih bahwa Kristen telah mati. Beberapa orang teolog berpengaruh di kalangan Kristen, khususnya Protestan, yang cenderung dapat menerima nasib keruntuhan Kristen tradisional dan lebih siap untuk menerima perubahan mengikuti peredaran waktu, bahkan telah mulai mempersiapkan landasan teologi baru di atas puing-puing bangunan tempat terletaknya tubuh Kristen tradisional yang musnah. Dari puing-puing ini nantinya akan dibangkitkan sebagai agama Kristen baru yang sudah mengalami sekularisasi. Para teolog dan pemikir ini lalu menggabungkan diri mereka dengan kekuatan pemikiran neo-modernis. Mereka melangkah demikian jauh untuk menegaskan dengan jayanya dalam rangka untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan masa kini di Barat, bahwa sesungguhnya sekularisasi memiliki akar dan merupakan buah dari ajaran Injil, Gospel. Oleh karena itu, daripada menentang proses sekularisasi, agama Kristen harus secara realistik menerima kedatangannya sebagai proses dan penyesuaian untuk menemukan hakikat dan tujuan yang benar. Para teolog dan pemikir Eropa dan Amerika seperti Karl Barth, Frederick Gogarten, Rudolf Bultmann, Gerhard von Rad, Arendt van Leeuwen, Paul van Buren, Harvey Cox, dan Leslie Dewar, dan banyak lagi di Eropa, Inggris, dan Amerika, baik dari kalangan Katolik maupun Protestan, telah menemukan alasan untuk menyerukan perubahan radikal dalam penafsiran Injil dan juga mengenai hakikat dan peranan baru gereja. Perubahan ini diperlukan untuk dapat menyatukan mereka secara logis dan alami ke dalam gambaran manusia Barat dan dunianya seperti yang dibayangkan dalam gambaran kehidupan sekular. Sebagian teolog
dan intelektual Kristen berpikir krisis keagamaan dan teologi yang mereka rasakan belum banyak mempengaruhi masyarakat Kristen. Sementara yang lain merasakan krisis ini telah menyebar luas dan bukan hanya menjerat kaum intelektual, namun kesan negatif terhadap masa depan Kristen tradisional diakui secara luas. Dan banyak orang mulai percaya dengan ramalan ahli psikoanalisis Austria, Sigmund Freud, yang karyanya The Future of an Illusion dipandang sebagai serangan paling hebat terhadap keyakinan kepada Tuhan. Dalam sejarah Barat, lebih dari itu penganut Kristen yang pada umumnya secara lahir menentang sekularisasi tanpa sadar justru banyak membantu dalam proses tersebut. Malahan di antara mereka yang menyadari dilema yang mereka hadapi itu dan telah memberikan peringatan tentangnya pada masa ini telah muncul di kalangan mereka dengan jumlah yang besar dan berterusan apa yang disebut oleh Maritain sebagai kemurtadan yang terpendam atau imaman apostasi. Di dalam masyarakat Kristen, bahkan banyak teolog Kristen dan kaum intelektual yang berada di garis depan gereja pada kenyataannya terlibat dalam kemurtadan yang terpendam. Walaupun mereka berusaha untuk kekal dalam Kristen dalam keadaan apapun, tapi pada saat yang sama mereka menyatakan dan mendukung secara terbuka versi Kristen yang telah tersekularkan. Oleh karena itu telah muncul dari dalam lingkungan Kristen sendiri satu bentuk Kristen yang baru berlainan dengan versi tradisional. Untuk secara bertahap mengubah dan menggantinya dari dalam keadaan seperti ini, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kita barangkali merupakan saksi pada peristiwa yang mungkin akan membawa reformasi lain di dalam sejarah Kristen. Para teolog dan intelektual yang disebut di atas bukan saja menyiapkan landasan bagi versi baru Kristen yang telah tersekularkan, tetapi mereka juga lebih memeranjatkan lagi, tahu dan menganggapnya sebagai satu fakta sejarah bahwa landasan itu sendiri akan senantiasa berubah, ever shifting. Karena mereka telah menyadari dengan sifat relatif dan penafsiran baru ini bahwa versi baru ini sebagaimana semua versi baru berikutnya akan senantiasa digantikan dengan versi yang lain, dan seterusnya demikian. Setiap versi ini membuka jalan bagi versi berikutnya, sebagaimana tuntutan perubahan sosial di masa akan datang. Mereka menggambarkan pengalaman masa kini dari sekularisasi ini sebagai bagian dari proses evolusi dalam sejarah manusia. Sebagai proses yang tak terbalikkan dari masa dewasa. Ketika manusia tumbuh membesar menjadi dewasa, ia harus membuang sifat kanak-kanaknya dan belajar untuk memiliki keberanian menjadi sesuatu sebagai bagian dari proses yang tidak terelakkan dari perubahan sosial dan politik, serta perubahan dalam nilai yang mengikutinya. Bersesuaian dengan pandangan Marx tentang sejarah manusia, demikian juga berkaitan dengan keyakinan mereka kepada perubahan yang kekal dan pertukaran yang kekal. Mereka dengan itu menggemakan di dalam pengalaman eksistensial dan kesadaran mereka pengakuan seorang filsuf Denmark, Søren Kierkegaard. Kita senantiasa sedang menjadi becoming orang-orang Kristen. Itu sebabnya mereka secara alami mendorong diri mereka untuk menyesuaikan diri dengan sekularisasi, yaitu suatu penataan ulang konsep-konsep dasar, suatu dehelenisasi terhadap dogma agama Kristen. Karena sifat kebudayaan dan pengalaman perkembangannya, dan juga karena berdasarkan sebagaimana biasanya kepada asas hermeneutikannya yang senantiasa berubah, memungkinkan agama Kristen dengan mewujudkan visinya tentang masa depan. Namun situasi yang memecah belahkan seperti ini menimbulkan kegelisahan dan rasa takut bagi banyak penganut Kristen tradisional. Keadaan ini dengan jelas tercerminkan dalam ungkapan Maskell yang berkali-kali mengatakan dalam bukunya bahwa bukannya dunia yang diubah menjadi Kristen, tetapi Kristenlah yang diubah oleh dunia. Sementara petanda buruk perubahan mendadak ini telah menimbulkan kebingungan di kalangan para teolog Katolik tradisional. Rayuan kegelisahan mereka telah menyebabkan Paus John yang ke-28 menyerukan suatu pembaruan aggiornamento untuk mencari cara dan sarana untuk mengatasi atau sekurangnya menahan krisis besar di dalam agama dan teologi Kristen, serta untuk membendung gelombang sekularisasi melalui pengumuman gerakan pemersatuan gereja dan memulakan dialog yang bermakna dengan dunia Islam dan lainnya. Langkah ini diharapkan bukan hanya dapat menyatukan masyarakat Kristen, tetapi juga mendapatkan dukungan umat Islam, baik secara sadar maupun tidak sadar, juga untuk mengusir musuh yang terpendam dalam tubuh mereka. Meski demikian, mereka mengakui walau dengan berat hati bahwa teologi yang difahami dan ditafsirkan dalam 7 abad ke belakang benar-benar kehilangan relevansi dengan semangat zaman.
dan memerlukan perhatian serius sebagai langkah awal sebelum melakukan perombakan. Agama Protestan yang dimulai pada abad ke-19 oleh teolog dan sejarawan Jerman tentang perkembangan ajaran Kristen, Adolf von Harnack, telah mendesak dilakukannya dehelenisasi agama Kristen. Pada hari ini, golongan Katolik pun telah menjawab desakan ini. Menurut mereka sendiri, kini mereka melihat bahwa agama Kristen yang dibungkus dalam bentuk Helenik di awal abad perkembangannya lah yang bertanggung jawab terhadap timbulnya permasalahan yang serius dan berterusan. Di antaranya mengenai pemahaman Tuhan sebagai sosok suprarasional, pembenaran doktrin Trinitas yang rumit untuk dijelaskan, terciptanya keadaan yang memberikan kemungkinan bagi wujudnya ateisme modern di kalangan mereka. Kemungkinan yang sebenarnya sudah pun berlaku. Semua ini merupakan titik masalah bagi para teolog Katolik yang berpegang teguh kepada keberlanjutan tradisi. Mereka yang menyadari bahwa penolakan epistemologi Helenik, khususnya yang terkait dengan teori kebenaran Parmenidean, yang menjadi asas pemikiran skolastik yang berpusat pada metafisika, Thomisme tentang wujud, mesti melibatkan Katolikisme dalam revolusi agama Kristen. Minat baru untuk mempelajari metafisika Thomistik telah memperoleh momentumnya pada abad ini di kalangan filsuf Katolik seperti Maritain, Etienne Gilson, dan Joseph Marechal, yang masing-masing memiliki aliran penafsiran sendiri di dalam pola metafisika yang dibangun oleh sang Angelic Doctor. Kecenderungan ini mungkin disebabkan untuk mengatasi serangan hebat Protestan yang datang bersama kuatnya arus pemikiran modern pada zaman pencerahan Eropa, serta perkembangan logis dari teori epistemologi dan kaidah filsuf Prancis René Descartes yang sangat mempengaruhi bentuk yang diambil oleh filsafat dan sains Eropa ketika itu. Namun beberapa pengikut dua filsuf di atas, khususnya Dewart dan para pengikutnya, meskipun tidak sekeras von Harnack yang mengutuk Helenisasi sebagai penyebab kerusakan dogma Kristen, namun tetap mengakui bahwa Helenisasi bertanggung jawab terhadap terhambatnya perkembangan ajaran Kristen. Menurut mereka, Helenisasi telah membatasi pertumbuhan ajaran Kristen dalam tempat permainan, penelitian filsafat, serta membatasi perkembangannya hanya pada tingkatan taman kanak-kanak pemikiran manusia. Jadi, mereka berpendapat bahwa di masa dunia yang matang atau dewasa, Kristen tidak boleh lagi dibatasi oleh ilusi kekanak-kanakan, dan di bawah umur sekiranya ia diperkenankan untuk tumbuh menghadapi tantangan kedewasaan. Oleh karena itu, dengan kemunculan fenomenologi Edmund Husserl dan eksistensialisme Martin Heidegger, dan diperkuat dengan kemajuan terbaru di bidang analisis linguistik karya para filsuf bahasa dan terutama dari kelompok Vienna Circle, timbul semangat baru untuk mereka dengan gigih mendesak agar dilakukan demitologisasi kitab agama Kristen dan dehelenisasi ajarannya. Apapun hasilnya, para penganut Kristen pada umumnya tidak menyangkal bahwa masalah mereka yang paling serius adalah permasalahan tentang Tuhan. Berdasarkan teori korespondensi kebenaran atau korespondensi Theory of Trust Parmenidean yang telah disinggung secara singkat, permasalahan tentang Tuhan dijelaskan berlandaskan pada latar belakang masalah eksistensi objek. Menurut Parmenides, pikiran dan wujud atau being adalah sama. Wujud itu adalah sesuatu yang mengisi ruang. Oleh karena itu, berdasarkan teori korespondensi kebenaran, sebuah pernyataan atau proposition atau suatu ungkapan pikiran atau makna adalah benar hanya jika ada suatu fakta yang berpandanan atau koresponden dengannya. Karena itu wujud itu mesti ada. Para filsuf Yunani yang datang kemudian termasuk Plato, dan bahkan anggapan bahwa wujud itu mesti ada adalah unsur utama dalam pandangan alam, worldview atau Yunani. Namun mereka membedakan antara kemestian adanya wujud secara tersendiri, yaitu sebagai realitas yang nyata, sebagai keberadaan secara keseluruhan, dengan wujud individu dan menganggapnya sebagai tidak wajib atau wujud yang mungkin atau bergantung konsingan ar-mu'min, wujud dunia karena itu adalah wajib dan oleh karenanya ia kekal. Akan tetapi, wujud setiap individu termasuk individu manusia adalah titik wajib, karena mereka memiliki permulaan asal-usul dalam ruang dan waktu, dan mengalami perubahan dan kehancuran atau kematian serta akhir hayat. Namun demikian, wujud manusia sebagai suatu spesies seperti wujudnya dunia adalah wajib dan oleh karena itu bersifat kekal.
Di sini dapat terlihat bahwa ketika Kristen mengambil filsafat aliran Aristoteles ke dalam teologinya, ia harus menolak kewajiban atau kemestian wujud bagi makhluk dan menegaskan kewajiban wujud hanya bagi Tuhan, satu-satunya wujud yang abadi. Jadi meskipun teologi Kristen skolastik seperti filsafat Yunani menegaskan Tuhan sebagai wujud tertinggi yang wujudnya adalah wajib, ia tidak mengatakan wujud dunia dan alam sebagai wajib, karena sebagai wujud yang diciptakan, alam ini bersifat mungkin atau bergantung, contingent or mungkin. Namun karena Kristen masih terus menganut epistemologi Parmenides, ketika ia menolak kewajiban wujud bagi makhluk atau berdasarkan filsafat Aristotelian Pens, ia tidak dapat menyangkal kemestian adanya wujud bagi makhluk sebagai sesuatu yang dapat dipahami oleh akal manusia. Maka dengan demikian makhluk itu merujuk kepada kewujudannya adalah mungkin atau bergantung, tetapi merujuk pada dirinya dalam pikiran adalah wajib. Dengan demikian identitas wujud dan juga sifatnya yang wajib dan sebagai sesuatu yang dapat dipahami oleh akal dapat dipertahankan atau dikekalkan. Oleh karena telah dibuatnya pemisahan antara wujud yang wajib dengan wujud yang mungkin, di mana makhluk dalam hal ini wajib wujudnya dalam pikiran, tapi bukan pada kenyataan. Maka diciptakannya pula pemisahan antara esensi dan eksistensi pada makhluk. Esensi makhluk adalah kewujudannya dalam pikiran dan ia adalah wajib, sedangkan eksistensinya adalah keadaannya yang nyata di luar pikiran dan ia adalah mungkin. Sedangkan tentang Tuhan telah ditegaskan bahwa esensi dan eksistensi harus sama dan keduanya itu wajib wujud. Pemisahan antara esensi dan eksistensi bagi makhluk ini dibuat berdasarkan pengamatan Thomas Aquinas yang nampaknya berdasarkan kepada kesalahpahaman terhadap pandangan Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, setiap esensi atau mahiyah dapat dipahami tanpa harus diketahui eksistensinya. Dan oleh karena itu eksistensi berbeda dengan esensi atau nahiyah. Satu-satunya wujud yang mahiyahnya sama dengan eksistensi pastilah Tuhan. Pengamatan inilah yang mendorong William of Ockham kurang dari 100 tahun kemudian mengambil kesimpulan yang agak jauh bahwa jika esensi dan mahiyah sesuatu objek dapat dipahami tanpa diketahui eksistensinya, maka tidak ada ilmu yang dapat menerangkan kepada kita apakah objek tersebut benar-benar ada atau tidak. Kesimpulan yang diambil dari sini adalah seorang tidak mungkin dapat mengetahui bahwa sesuatu itu benar-benar wujud. Kelanjutan dari keraguan Ockham terhadap eksistensi objek, maka selanjutnya eksistensi Tuhan juga berada dalam keraguan. Pengetahuan kita tentang sesuatu berdasarkan kepada eksistensi objek, walaupun seandainya eksistensi luaran atau eksternal objek masih menjadi persoalan atau problematik, setidaknya kewujudannya dalam pikiran telah diketahui. Namun demikian, kewujudan objek-objek itu dalam pikiran yang merupakan ilmu formal atau formal knowledge boleh jadi lebih disebabkan oleh penyebab langsung berbanding disebabkan oleh eksistensi nyata objek itu sendiri. Misalnya, oleh Tuhan atau sebab yang diwujudkan oleh pikiran itu sendiri. Oleh karena itu, masalah realitas objektif dari suatu ide menjadi semakin rumit bagi filsafat dan tidak dapat dipecahkan olehnya. Pada akhirnya kecenderungan filsafat ini membawa akibat kepada munculnya keraguan bukan hanya terhadap pengetahuan mengenai eksistensi makhluk tetapi juga mengenai esensinya. Kesan epistemologis daripada keraguan terhadap eksistensi dan esensi bagi objek menciptakan permasalahan tentang Tuhan. Setelah Occam, Descartes yang mengikuti alur logika deduksi hasil pengamatan Aquinas mencoba menetapkan persoalan eksistensi diri itu dengan jauh cogitonya yang terkenal itu, yang pada akhirnya ia menetapkan eksistensi Tuhan berdasarkan kepastian yang bersifat a priori. Namun kegagalannya membuktikan eksistensi Tuhan menyebabkan persoalan ini menjadi semakin rumit. Descartes telah membuktikan eksistensi makhluk secara individu manusia kepada dirinya sendiri melalui intuisi empiris. Hal ini tidak menyelesaikan persoalan eksistensi objek di luar pikiran mengenai masalah eksistensi Tuhan. Hal ini menjadi semakin rumit karena Tuhan tidak seperti manusia, bukanlah subjek bagi intuisi empiris. Yang lebih rumit lagi mengenai eksistensi Tuhan adalah oleh karena kewujudannya dalam pikiran, yaitu esensinya tidak dapat diketahui dan karena kewujudannya adalah sama dengan eksistensinya, maka ini berarti eksistensinya juga tidak dapat diketahui. Eksistensinya berdasarkan teori korespondensi, kebenaran dapat diketahui hanya jika identitas wujudnya dan eksistensinya dapat ditunjukkan secara rasional.
sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan. Paling tidak sampai sekarang ini pemikiran bahwa eksistensi Tuhan dapat ditunjukkan secara rasional hanyalah persoalan keyakinan. Secara filsafat dan mengikat perkembangan pemikiran yang dimulai dari Aristotelianisme Kristen yang terkadang disebut juga agama Kristen Aristotelian, persoalan tentang Tuhan yang tidak dapat diketahui eksistensinya, serta konsep-konsep metafisika lainnya mengenai realitas dan kebenaran akhirnya ditetapkan di Barat pada abad ke-18 oleh filsuf Jerman Immanuel Kant. Untuk memperparah masalah keraguan tentang Tuhan ini, gambaran tentang Tuhan yang dipahami sejak zaman awal perkembangan ajaran Kristen dibentuk berdasarkan percampuran yang tidak masuk akal berbagai konsep yang terdiri dari konsep Theos dari Yunani, Yahweh dari Yahudi, Deus dari metafisika Barat, dan sejumlah dewa-dewa dalam tradisi Jerman pra-Kristen. Yang terjadi pada masa ini adalah konsep-konsep yang berlainan dan bahkan saling berlawanan. Ini disatukan secara artifisial ke dalam suatu konsep umum yang kabur, kini semakin longgar. Karenanya menambahkan lagi krisis keyakinan mereka kepada Tuhan, yang sudah sejak awal membingungkan mereka. Lebih jauh lagi, mereka memahami agama Kristen secara historis. Dan karena doktrin Trinitas merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya, maka kesulitan mereka semakin bertambah dengan adanya kemestian bahwa perumusan ajaran Kristen yang baru itu harus sesuai dengan konsep Trinitas, konsep pribadi atau person dalam pemahaman Agustinian tentang Trinitas masih tetap kabur, dan meskipun Boethius dan Aquinas dan yang lainnya selama ratusan tahun sehingga sekarang telah berusaha mendefinisikan masalah tersebut hampir sama dengan Gordian knot atau istilah untuk suatu permasalahan yang tidak dapat dipecahkan, dengan sendirinya telah menjadi semakin rumit dan kabur walaupun mereka mengakui bahwa ada keterbatasan yang terdapat pada Helenisme dan bahwa kebudayaan Barat modern telah melampaui skolatisisme. Akan tetapi daripada melakukan pengecilan filosofis mengenai Tuhan menjadi tidak lebih dari suatu konsep atau suatu kehadiran yang samar-samar, mereka malah berpendapat bahwa ketidakjelasan para pendahulu mereka harus ditafsirkan sebagai petunjuk ke arah mana pembangunan harus diteruskan. Dengan demikian, agar lebih mudah, struktur pemikiran Helenik dibuat agar kelihatan terbuka dan bukannya tertutup atau menghalangi perkembangan sehingga siap untuk disesuaikan dengan teisme Kristen yang sama-sama terbuka, yang dapat dilihat dari waktu ke waktu sebagai evolusi manusia yang sejalan dengan tuntutan tiga dari sesuatu. Ia akan senantiasa terbuka untuk perubahan di masa depan bersama dengan perubahan dunia menurut gaya atau cara pandang relativistik dan relativisme. Ini membolehkan seorang penganut untuk bebas memilih konsep Tuhan yang mana dia sukai. Apakah yang skriptural mengikuti kitab Injil atau patristik atau Helenik atau zaman pertengahan, skolastik atau modern, eksistensial. Cara pandang relativis ini membolehkan seorang itu menyesuaikan diri dengan pengalaman masa kini yang sesuai dengan semangat historisisme. Di samping itu, dan karena konsep Tuhan mereka pada dasarnya sudah pun bermasalah, namun Tuhan itu sendiri sekarang bermasalah bagi mereka sehingga mereka berniat membuangnya sama sekali dan menyerahkan kepada sejarah untuk menemukan nama baru yang menggambarkan konsep yang lebih sesuai dan memadai untuk merujuk kepada keadaan dan realitas terakhir yang mereka yakini. 2. Sekularisasi sekularisme. Pada halaman sebelum ini, saya telah mencoba untuk menyampaikan secara garis besar dan keterangan yang ringkas tentang keadaan sebenarnya dunia Kristen Barat pada masa ini. Meskipun penjelasan yang saya sampaikan tersebut sangat singkat, namun saya yakin bahwa setidaknya ia telah dapat menangkap secara ringkas dan melalui perspektif yang benar bagian-bagian penting dari masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Kristen Barat. Kita harus melihat, oleh karena sekularisasi tidak terbatas hanya di dunia Barat, bahwa pengalaman mereka mengenainya dan sikap mereka terhadapnya sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Islam tidaklah sama dengan agama Kristen dalam hal ini. Walaupun sekularisasi juga berlaku di dunia muslim, ia tidak pernah dan tidak akan mestinya mempengaruhi agama kita dengan kemampuan yang sama yang terjadi terhadap agama masyarakat Barat. Karena hal ini, Islam tidak sama dengan Kristen, baik sebagai suatu agama maupun sebagai suatu peradaban. Tetapi masalah-masalah yang muncul akibat sekularisasi, meskipun tidak sama dengan yang dihadapi Barat, memang telah menimbulkan banyak kekeliruan di kalangan kita. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa masalah-masalah ini muncul disebabkan oleh masuknya cara-cara Barat dalam berpikir, menilai dan meyakini sesuatu.
yang kemudian ditiru oleh beberapa sarjana dan cendekiawan muslim yang terlalu dipengaruhi oleh barat dan terpesona dengan kemajuan barat dalam sains dan teknologi. Kenyataan bahwa mereka ini dapat dipengaruhi menunjukkan kelemahan mereka dalam hal pemahaman yang benar dan menyeluruh terhadap pandangan alam, Islam dan Barat, juga terhadap prinsip-prinsip agama serta cara berpikir yang menyayangkannya karena memiliki kedudukan dan kejahilan yang tidak perlu dalam masyarakat muslim. Situasi yang terjadi di tengah-tengah kita memang dapat dikatakan kritis apabila mempertimbangkan hakikat bahwa pada umumnya umat Islam tidak sadar akan implikasi proses sekularisasi. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dengan jelas proses sekularisasi tersebut melalui orang-orang yang memahami, meyakini, menyambut, mengajarkan, dan menganjurkannya kepada dunia. Perkataan sekular yang berasal dari bahasa Latin atau saeculum mengandung suatu makna yang ditandai dengan pengertian, yaitu waktu dan tempat atau ruang. Sekular dalam pengertian waktu merujuk pada sekarang atau kini, sedangkan dalam pengertian ruang merujuk kepada dunia atau duniawi. Jadi sekulum bermakna zaman kini atau masa kini, dan zaman ini atau masa kini merujuk kepada peristiwa dunia ini. Dan itu juga berarti peristiwa-peristiwa masa kini. Tekanan makna pada istilah sekular adalah diletakkan pada suatu waktu atau masa tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu proses kesejarahan. Konsep sekular merujuk pada keadaan dunia pada waktu, tempo, atau zaman ini. Dari sini kita dapat melihat benih makna yang mudah berkembang secara alami dan logis ke dalam konteks eksistensial dunia yang selalu berubah. Dunia yang menjadi tempat munculnya faham relativitas tentang nilai-nilai kemanusiaan, pengertian ruang waktu spatio-temporal yang terkandung dalam konsep sekular ini. Dari sudut sejarah diperoleh dan dari pengalaman dan kesadaran yang lahir dari adonan tradisi Yunani Romawi dan tradisi-tradisi Yahudi di dalam Kristen Barat. Adonan dari unsur-unsur pandangan alam atau worldview Helenik dan Ibrani yang saling bertentangan, yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam agama Kristen. Inilah yang kemudian diakui para teolog dan para sarjana Kristen modern sebagai sesuatu yang bermasalah. Bermasalah karena yang pertama memandang eksistensi pada dasarnya sebagai ruang atau spatial, dan yang kedua sebagai waktu temporal. Kekeliruan yang ditimbulkan oleh campuran kedua pandangan alam inilah yang menjadi akar permasalahan epistemologis dan juga seterusnya menjadi masalah teologis bagi mereka. Oleh karena dunia pada zaman modern ini semakin dipahami dan dianggap secara historis, maka penekanan makna khusus bagi mereka. Atas alasan inilah mereka berusaha untuk menekankan faham eksistensi berdasarkan pandangan ajaran Ibrani yang mereka pikir lebih sesuai dengan semangat zaman, dan mencela pandangan Helenik sebagai satu kesalahan besar dan mendasar yang gambaran singkatnya secara sepintas dapat dilihat pada bab terdahulu. Sekularisasi didefinisikan sebagai pembahasan manusia pertama dari kungkungan agama dan kemudian dari kungkungan metafisika yang mengatur akal dan bahasanya. Ia adalah melepaskan bebas dunia ini dari kepahaman mengenai dirinya yang berdasarkan agama dan faham-faham berunsurkan keagamaan, menolak segala pandangan alam yang tertutup, menghapuskan semua mitos luar biasa dan simbol-simbol yang dianggap kudus, membebaskan perjalanan sejarah dari campur tangan nasib, suatu penemuan manusia bahwa nasib dunia berada di tangannya sendiri, bahwa dia tidak dapat lagi menyalahkan nasib atau takdir atas apa yang ia lakukan terhadapnya, yaitu manusia yang mengalihkan perhatiannya dari alam yang lain di luar sana kepada alam ini dan masa ini. Sekularisasi tidak dapat meliputi aspek-aspek sosial dan politik dalam kehidupan manusia, tetapi juga tentunya meliputi aspek kebudayaan, karena sekularisasi bermaksud hilangnya pengaruh agama daripada simbol-simbol integrasi kebudayaan. Sekularisasi juga mengandungi makna suatu proses kesejarahan yang tidak dapat diterbalikkan, di mana proses kesejarahan yang tidak dapat diterbalikkan, di mana masyarakat dan kebudayaan dibebaskan dari bimbingan dan kawalan agama serta pandangan alam metafisik yang tertutup. Ia merupakan suatu pembangunan yang membebaskan, dan hasil terakhir dari sekularisasi adalah relativisme kesejarahan. Oleh karena itu, menurut mereka sejarah adalah suatu proses sekularisasi. Bagian-bagian utama dari dimensi sekularisasi adalah penghilangan pesona dari alam tabiat, peniadaan kesucian dan kewibawaan agama dari politik, dan penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan, penghilangan pesona dari alam tabiat. Sebuah istilah dan konsep yang dipinjam dari sosiolog Jerman Max Weber
yang mereka maksudkan, seperti juga yang dimaksudkan oleh Weber adalah pembebasan alam tabi dari unsur tambahan keagamaan, dan ini termasuk penghapusan makna-makna rohani, dewa-dewa dan kekuatan gaib dari alam tabi, memisahkannya dari Tuhan dan membedakan manusia dari alam tersebut. Dengan demikian manusia tidak lagi menganggap alam sebagai sesuatu kejadian yang kudus, sehingga membolehkannya untuk bertindak bebas terhadap alam tabi, memanfaatkannya mengikut keperluan dan rancangannya. Maka dengan demikian manusia dapat menciptakan perubahan dalam sejarah dan pembangunan. Sedangkan peniadaan kesucian dan kewibawaan agama dari politik yang mereka maksudkan adalah menghapuskan pengesahan agama pada kekuasaan dan otoritas politik, yang merupakan syarat utama bagi perubahan politik. Dan juga berikutnya juga perubahan sosial yang memungkinkan munculnya pergerakan sejarah. Adapun penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan dan mereka maksudkan adalah menjadikan semua karya budaya dan setiap sistem nilai ini termasuklah bagi mereka agama pandangan alam yang memiliki makna akhir dan tidak boleh diubah lagi, bersifat sementara dan nisbi, sehingga dengan itu sejarah dan masa dapat menjadi terbuka untuk perubahan, dan manusia bebas untuk menciptakan perubahan itu serta melibatkan dirinya ke dalam proses evolusi tersebut. Sekian, sikap sedemikian terhadap paham nilai menuntut mereka sebagai manusia sekular agar menerima kenisbian pandangan dan keyakinannya sendiri. Dia harus hidup dengan kesadaran bahwa segala aturan dan tata laku moral yang menjadi panduan kehidupannya akan berubah mengikut perubahan zaman dan generasi. Sikap ini menurut apa yang mereka sebut sebagai kedewasaan, dan karena itu sekularisasi adalah juga suatu proses evolusi kesadaran manusia dari kekanak-kanakan menuju keadaan dewasa, dan didefinisikan sebagai penyingkiran sikap kekanak-kanakan dari semua lapisan masyarakat. Proses pendewasaan agar sanggup memikul tanggung jawab. Proses melepaskan diri dari bergantung kepada agama dan metafisika serta meletakkan manusia pada tempatnya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa perubahan pada nilai-nilai ini adalah juga merupakan pertukaran akidah yang berulang dan terjadi pada persilangan tindakan sejarah terhadap manusia dengan tindakan manusia terhadap sejarah, yang mereka sebut sebagai tanggung jawab penerimaan orang dewasa terhadap pertanggungjawaban diri. Sekarang kita harus memberi perhatian kepada kenyataan bahwa mereka membedakan antara sekularisasi dan sekularisme. Menurut mereka, sekularisasi dalam suatu proses yang berkelanjutan dan terbuka, open-ended, di mana nilai-nilai dan pandangan alam secara terus-menerus diperbaharui sesuai dengan perubahan sejarah yang berevolusi. Adapun sekularisme, seperti agama, menayangkan pandangan alam yang tertutup dan paham nilai yang mutlak, sesuai dengan adanya maksud akhir sejarah yang menentukan hakikat manusia. Maka sekularisme menurut mereka memberi maksud sebuah ideologi. Adapun ideologi sekularisme, seperti proses sekularisasi, juga menghilangkan pesona dari alam tabi dan meniadakan kesucian dan kewibawaan agama dari politik, tetapi tidak pernah menghapus kesucian dan kemutlakan nilai-nilai karena ia membentuk sistem nilainya dari sendiri dengan maksud agar dipandang sebagai mutlak dan tidak berubah. Jadi sekularisme tidak seperti sekularisasi yang menisipkan semua nilai dan menghasilkan keterbukaan dan kebebasan yang perlu bagi tindakan manusia dan untuk sejarah. Atas alasan ini, mereka menganggap sekularisme sebagai ancaman terhadap sekularisasi dan mendesak agar ia terus diawasi dan dikekang serta dicegah agar tidak menjadi ideologi negara. Mereka pikir sekularisasi menggambarkan pergerakan dalaman atau internal evolusi manusia. Konteks di masa sekularisasi terjadi adalah peradaban kota. Mereka percaya bahwa struktur kehidupan bersama telah berkembang secara bertingkat dari primitif ke suku, ke desa, ke kota raya, dari pengelompokan sosial yang sederhana ke masyarakat besar yang kompleks. Dan dalam keadaan kehidupan manusia atau tingkat evolusi manusia, ini bersesuaian dengan perkembangan manusia dari keadaan kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Peradaban kota adalah konteks di mana keadaan pendewasaan manusia berlangsung. Ia membentuk pola peradaban dan ia sendiri juga dibentuk olehnya. Definisi sekularisasi yang menggambarkan hakikat sebenarnya kepada pemahaman kita berhubungan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan spiritual, intelektual, rasional, jasmania, dan material manusia barat, serta kebudayaan serta peradaban mereka. Definisi ini dikatakan benar hanya jika diterapkan untuk menjelaskan sifat dan keadaan eksistensial, kebudayaan dan peradaban barat. Pernyataan bahwa sekularisasi mempunyai akarnya di dalam kepercayaan Injil dan merupakan natijah dari ajaran Injil tidak didukung oleh fakta sejarah.
Akar sekularisasi bukan dalam kepercayaan kitab Injil, melainkan di dalam tafsiran manusia barat terhadap kepercayaan kitab tersebut. Ini bukanlah buah dari ajaran Injil, tetapi natijah dari sejarah panjang perseteruan dalam filsafat dan metafisika antara pandangan alam manusia barat yang bersandarkan agama dengan yang rasionalis murni. Kesaling tergantungan antara tafsir Injil dan pandangan alam barat ini berjalan dalam sejarah dan dilihat sebagai suatu pembangunan. Memang hal tersebut sangat logis di dalam sejarah, karena bagi orang barat kebenaran itu atau Tuhan sendiri setelah menjelma dalam diri manusia dalam waktu dan dalam sejarah. Dari semua agama-agama besar di dunia, hanya Kristenlah yang memindahkan pusat asalnya. Pemindahan dari Yerusalem ke Roma melambangkan permulaan wesiтерnisasi Kristen dan penyerapan unsur-unsur barat padanya secara berangsur-angsur dan berturut-turut, yang dalam waktu sejarah selanjutnya menghasilkan dan mempercepat momentum sekularisasi. Karenanya, dari segi pandangan Islam, baik di waktu lampau maupun sekarang, terdapat dua agama Kristen, Kristen asal dan benar, dan Kristen versi barat. Kristen yang asal dan benar adalah sesuai dengan Islam. Mereka yang sejati dan benar dari Islam percaya kepada ajaran yang sejati dan benar dari Nabi Isa alaihissalam, adalah penganut yang benar, mukmin dan muslim. Sesudah kedatangan Islam, jika mereka mengetahui hakikat tentang Islam dan jika percaya, iman dan tunduk dengan tulus, maka mereka akan masuk dalam barisan Islam. Mereka yang sejak awal telah meninggalkan ajarannya yang benar adalah perintis terciptanya agama Kristen Barat, agama Kristen yang kita kenal sekarang, karena sebagian dari Injil merupakan wahyu sejati dan benar dari Nabi Isa alaihissalam. Maka kitab suci Al-Quran menggolongkan mereka sebagai ahlul kitab di kalangan ahlul kitab dengan merujuk juga pada Kristen Barat. Ada yang dalam hati nuraninya tidak menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh terhadap doktrin Trinitas, inkarnasi dan penebusan, serta rincian dogma yang lain berhubungan dengan doktrin-doktrin ini. Ahlul kitab juga adalah mereka yang secara pribadi menganut kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang secara teratur menegakkan ibadah kepada Allah dan melakukan perbuatan baik sebagaimana diperintahkan kepada mereka secara spiritual. Selain itu, dalam kondisi-kondisi tersebut mereka benar-benar dan secara tulus tidak sadar tentang Islam. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk di dalam kitab suci Al-Quran sebagai paling dekat kecintaannya pada orang-orang beriman di dalam Islam. Sampai sekarang, orang-orang Kristen seperti ini dan ahlul kitab seperti mereka dapat dijumpai di kalangan manusia. Kepada mereka inilah istilah mukmin, orang beriman, kadang-kadang juga digunakan dalam kitab suci Al-Quran, karena kekeliruan yang disebabkan oleh penyerapan unsur-unsur barat. Sejak awalnya dan dalam perkembangannya, agama itu berusaha kuat untuk menolak dan mencairkan ajaran Kristen yang asal dan benar. Baik orang-orang Ibrani atau Israel maupun orang-orang Kristen yang sejati tidak mengerti, tidak mengetahui, bahkan tidak menyadari apa yang sekarang disebut radikalisme agama itu sebagaimana yang dipahami dalam pengertian modern. Sesudah mengalami perkembangan dan sekularisasi sebagai Kristen Barat, penafsiran modern Kristen Barat ini tidak lain hanya dugaan-dugaan belaka. Ia didasarkan atas pembacaan atau sebenarnya kesalahbacaan pengalaman dan kesadaran masa kini terhadap semangat dan pemikiran masa lampau. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Kristen pada awalnya dengan konsisten menentang sekularisasi, dan penentangan ini berlangsung sepanjang kekalahannya dalam pertempuran melawan kekuatan sekularisasi. Paradoksnya, akar sekularisasi tersebut berada pada permulaan Kristen Barat itu sendiri. Penentangan ini diakibatkan oleh sikap merendahkan alam dan pemisahan alam dari makna spiritual dan teologisnya, pemisahan gereja dengan negara, dan pemisahan kekuasaan keagamaan dengan duniawi. Tidak pernah merupakan hasil usaha Kristen untuk menimbulkan sekularisasi. Sebaliknya, pemisahan itu justru merupakan hasil sikap filsafat Barat yang sekular untuk melawan apa yang dipandang sebagai pencerobohan anti-sekular dari gereja yang tidak jelas dengan ajaran-ajaran agamanya yang campur aduk. Pemisahan itu bagi Kristen mencerminkan suatu status quo dalam kekalahan pertempurannya melawan kekuatan sekular. Bahkan status quo itu secara berangsur-angsur terkikis, hingga kini sangat sedikit ruang yang tertinggal bagi agama itu untuk memainkan peranan dari segi sosial dan politik yang penting dalam negara-negara sekular di dunia barat. Lagi pula, ketika memegang kekuasaan, gereja selalu bersikap curiga terhadap penyelidikan ilmiah dan pencarian kebenaran secara rasional murni di dunia barat. Tetapi jika dilihat sekarang, sikap gereja itu dapat dibenarkan walaupun hanya sebagiannya, jika dilihat pada apa yang dihasilkan oleh penelitian saintifik dan penyelidikan rasional
yang dikembangkan dalam sejarah Barat. Berlawanan dengan sekularisasi, Kristen selalu mengkhotbahkan suatu pandangan alam metafisik yang tertutup dan tidak benar-benar menghapuskan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan, termasuk berhala dan patung. Ia menggabungkan semuanya ke dalam cetakannya sendiri. Lebih jauh lagi, ia melibatkan dirinya sendiri secara sadar dalam memberi pengesahan kesucian kekuasaan politik yang justru dikutuk oleh proses sekularisasi. Oleh karena itu, westernisasi Kristen menandakan permulaan berlakunya pensekularan Kristen. Sekularisasi adalah hasil penerapan yang salah terhadap filsafat Yunani dalam teologi dan metafisika Barat, yang pada abad ke-17 dengan logis mengantarkan kepada revolusi saintifik yang dicetuskan oleh René Descartes, yang membuka pintu kepada keraguan dan skeptisisme. Revolusi ini juga telah membawa kepada ateisme, agnotisme, utilitarianisme, materialisme, dialektik, evolusionisme, dan historisisme secara berturut-turut dalam abad ke-18, ke-19, dan abad kita sekarang. Kristen telah mencoba untuk melawan sekularisasi namun menemui kegagalan. Bahayanya adalah setelah gagal menentang sekularisasi, teolog-teolog modernis yang sekarang berpengaruh mendesak umat Kristen agar bergabung ke dalamnya. Para teolog modernis tersebut menyatakan pernyataan khayali bahwa proses sejarah yang telah menjadikan dunia ini sekular mempunyai akar di dalam kepercayaan Injil dan merupakan natijah dari ajaran Injil. Hal ini harus dilihat sebagai suatu usaha yang cerdik untuk melepaskan agama Kristen dari dilema-dilema yang berasal dari dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa cara ini cerdik, tetapi ia juga langkah yang menghancurkan diri. Karena pernyataan ini jelas menuduh bahwa sejak 2000-an tahun yang lalu umat Kristen termasuk para nabi, para santo, teolog, pemikir, dan sarjana-sarjananya telah salah memahami dan salah menafsirkan kitab Injil. Dan dengan itu telah melakukan kesalahan asasi yang besar dan telah menyesatkan umat Kristen dalam perjalanan sejarah spiritual dan intelektual mereka. Hakikatnya memang inilah yang dikatakan oleh mereka yang membuat pernyataan khayali tersebut. Jika apa yang mereka katakan itu diterima sebagai sah, lalu bagaimana mereka beserta umat Kristen pada umumnya dapat memastikan bahwa selama berabad-abad umat Kristen terdahulu dan yang berikutnya tidak salah paham, salah tafsir, dan terseret dalam hal-hal yang sangat penting. Misalnya mengenai pokok-pokok sekular dalam kitab Injil dan misi sekularisasi gereja tersebut. Juga dalam hal-hal masalah agama dan kepercayaan mereka yang terbesar dan penting, seperti ajaran Trinitas, ajaran inkarnasi, ajaran penebusan, dan hal-hal yang menyangkut pemberitaan, perumusan, dan konseptualisasi wahyu. Oleh karena semua ini adalah suatu perkara yang sangat penting bagi mereka untuk percaya bahwa berita dari orang-orang Kristen terdahulu adalah benar, seperti berita tentang hakikat Tuhan yang menerangkan dirinya kepada mereka. Maka akan sia-sialah bagi mereka untuk mengatasi masalah ini dengan mengambil jalan meyakini evolusi manusia dan historisitas, serta menisbikan kebenaran sehingga kebenaran bergantung pada pengalaman dan kesadaran setiap peringkat evolusi dan sejarah manusia. Karena kita tidak menerima suatu jawaban yang hanya didasarkan pada pengalaman subjektif dan kesadaran serta dugaan saintifik, di mana tidak ada padanya kriteria bagi ilmu dan kepastian. Apa yang mereka katakan membawa maksud bahwa Tuhan telah menyampaikan wahyunya atau menerangkan dirinya kepada manusia ketika manusia masih berada pada tingkat evolusi yang kanak-kanak. Manusia yang kanak-kanak itu menafsirkan wahyu dan membentuk konsep-konsep, kemudian mengungkapkannya dalam dogma-dogma dan doktrin-doktrin yang menyatakan kepercayaannya. Kemudian ketika manusia masuk pada tingkat dewasa, ia menemukan bahwa pemahaman dogmatis dan doktriner pada peringkat kanak-kanak itu tidak lagi memadai untuk mengungkapkan kepercayaan pada masanya, sehingga ia harus mengembangkannya sejalan dengan perkembangan dirinya. Jika tidak, maka kepercayaan yang ia anut tidak lagi memadai. Jadi mereka tetap mengatakan bahwa pemahaman dogmatis dan doktriner itu berkembang. Tetapi perkembangannya itu bukanlah disebabkan karena sejak awal mulanya tidak memadai, tetapi oleh karena manusia berkembang. Maka pemahaman itu menjadi tidak memadai jika tidak mampu berkembang mengikuti perkembangan manusia. Dalam pandangan kita, hal ini tentu saja tidak memecahkan persoalan kebolehpercayaan berkaitan pemberitaan wahyu. Terlebih lagi jika berita itu disampaikan oleh manusia yang masih dalam tingkat kanak-kanak. Selain itu, cara yang digunakan untuk menggabungkan agama dengan teori perkembangan secara evolusi itu nampaknya secara logis akan menggiring pada jalan pikiran yang berputar. Mengapa Tuhan menyampaikan wahyunya pada manusia kanak-kanak dan bukannya kepada manusia dewasa? Bukankah karena Tuhan yang menciptakan manusia pasti mengetahui tingkat perkembangan manusia pada tingkat mana manusia berada pada saat wahyu diturunkan?
Bahkan, seorang manusia pun tidak akan menyampaikan suatu penuh makna tentang dirinya kepada seorang kanak-kanak. Mereka mungkin menjawab bahwa Tuhan tidak menyampaikan wahyunya atau memberitahukan tentang dirinya kepada manusia yang telah dewasa. Namun kepada yang masih kanak-kanak, agar dapat mengetahui proses pendewasaan dalam diri manusia, sehingga ketika ia berkembang menuju kedewasaan, manusia akan dapat memulai makna dan tujuan yang benar. Akan tetapi pada tingkat yang dinyatakan pada zaman modern dan sekular ini sebagai tingkat kedewasaan sekalipun, manusia barat masih saja belum mengerti tentang Tuhan dengan memadai dan masih meraba-raba tentang makna Tuhan. Nampaknya, orang barat yang percaya kepada versi Kristen yang seperti ini harus menerima sama saja bahwa manusia masih dalam tingkat kanak-kanak, atau harus menerima bahwa wahyu atau konseptualisasi makna dan maksudnya memang sejak awal tidak memadai. Berkenaan dengan pewahyuan itu sendiri, tidak mungkin bagi mereka memastikan bahwa wahyu tersebut terumuskan dan terwartakan dengan benar. Tanpa ragu-ragu hal ini karena adanya berita-berita wahyu lainnya selain dari Esther Barnabas, baik dari pendeta-pendeta pra-Nicene dan pasca Nicene, yang menyangkal pemahaman yang kemudian dikenal sebagai versi resmi Kristen saat ini. Manusia barat cenderung selalu menganggap bahwa kebudayaan dan peradabannya adalah pelopor kebudayaan manusia. Mereka juga beranggapan bahwa pengalaman dan kesadarannya merupakan wakil dari spesies yang paling berkembang, sehingga kita semua dalam proses tertinggal di belakang mereka. Dan pada suatu waktu kita juga akan sampai pada pengalaman dan kesadaran yang sama. Melalui sikap dan tanggapan demikianlah, yaitu dengan mempercayai teori mereka yang tidak masuk akal tentang evolusi manusia. Mereka memandang sejarah dan perkembangan manusia, agama, pengalaman, dan kesadaran keagamaan manusia. Kita menolak keabsahan dan kebenaran pernyataan mereka mengenai sekularisasi, pengalaman dan kesadaran, serta keyakinan mereka, dan menolak mereka berbicara bagi pihak kita. Sifat sebenarnya dari sekularisasi akan terungkap dengan jelas jika diterapkan untuk menjelaskan manusia barat beserta kebudayaan dan peradabannya, tetapi tidak dapat diterima sebagai kebenaran jika dimaksudkan untuk menerangkan apa yang sedang terjadi dalam dan kepada dunia dan manusia, termasuk tentunya juga berlaku kepada agama Islam dan umat Islam, dan bahkan mungkin pada agama-agama lain di timur serta penganut-penganutnya masing-masing. Islam menolak secara total penerapan apapun dari konsep-konsep sekularisasi atau sekularisme atas dirinya, karena semuanya itu bukanlah milik Islam dan asing baginya dalam segala segi. Konsep-konsep tersebut merupakan milik dan hanya wajar dalam konteks sejarah intelektual Kristen Barat, baik pengalaman maupun kesadaran agamanya. Tidak seperti Kristen Barat, kita tidak terlalu bersandar kepada dalam aspek teologi dan metafisika. Teori-teori dari para filsuf, ahli metafisika, saintis, paleontolog, antropolog, sosiolog, ahli psikoanalisa, ahli matematika, ahli bahasa, dan cendekiawan sekular lain semacamnya. Hal ini karena kebanyakan mereka, jika tidak semuanya, tidak pernah mengamalkan kehidupan beragama. Mereka yang tidak pernah mengetahui atau meyakini agama tanpa ragu-ragu dan tanpa terombang-ambing. Mereka juga terdiri dari orang-orang yang skeptik, agnostik, ateis, dan para peragu. Dalam hal agama, kita berkata bahwa untuk mengetahuinya, diri manusia itu sendiri menjadi subjek empiris. Dari empirismenya, sehingga kajian dan penelitian atas dirinya sendiri adalah suatu sains yang berdasarkan penelitian, penyelidikan, dan pengamatan atas dirinya dan oleh dirinya, sejalan dengan kepercayaan dan ketundukannya yang sungguh-sungguh terhadap hukum yang diwahyukan. Oleh karena itu, ilmu tentang agama dan pengalaman keagamaan tidak hanya diperoleh melalui pemikiran rasional dan perenungan-perenungan semata. Metafisika sebagaimana yang kita fahami adalah suatu sains tentang wujud yang kita hanya melibatkan perenungan dan pemikiran intelektual belaka, tetapi juga didasarkan pada ilmu yang diperoleh melalui amalan, ketaatan, dan pengabdian yang tulus dalam kepasrahan hakiki sebagai sang wujud menurut sistem hukum yang diwahyukan. Bantahan kita dalam hal ini adalah karena otoritas mereka tidak dapat diandalkan dan diterima, karena pemikirannya didasarkan pada rumusan dan tafsiran tentang fakta-fakta mengenai kehidupan dan eksistensi manusia, dan dasar-dasar bagi agama yang telah dijelaskan di atas itu sudah sah sebagai agama. Kita memilih agama sebagai pusat pembahasan sebab kita tidak dapat membahas isu sekularisasi tanpa pertama membincangkan agama. Karena pada kenyataannya agama itu adalah unsur dasar dalam kehidupan, dan eksistensi manusia dalam sekularisasi itu muncul untuk melakukan penentangan terhadap agama. Di dalam kasus ini nampaknya mereka menemukan bahwa sangat sulit untuk mendefinisikan agama, kecuali dalam pengertian historitas dan keyakinan yang diungkapkan secara samar-samar, dan sebaliknya menerima definisi dari otoritas sekular mereka
yang menganggap agama merupakan bagian dari kebudayaan dan tradisi. Menurut mereka, agama adalah sistem kepercayaan, amalan, sikap, nilai, dan cita-cita yang tercipta dalam sejarah dan konfrontasi manusia dengan alam, yang berevolusi dalam sejarah dan melalui proses berkembang. Seperti halnya manusia yang mengalami hal yang sama, sekularisasi sebagaimana yang mereka definisikan, tentu dipandang oleh para penganut teisme di antara mereka sebagai suatu masalah serius bagi agama. Tepatnya karena mereka percaya bahwa keyakinan manusia yang dirumuskan dalam bentuk tertentu yang mana menurut kaum ateis adalah suatu ilusi, adalah nyata dan kekal, manakala hakikatnya adalah setidaknya menurut penganut teisme modern. Keyakinan ini harus berkembang sebagaimana manusia dan sejarah juga berkembang. Pandangan saat ini bahwa agama mengalami perkembangan sejalan dengan proses evolusi dan historitas manusia adalah memang benar dalam kasus mereka. Seperti juga sekularisasi adalah benar dan dilihat sebagai suatu perkembangan sejarah dalam pengalaman dan kesadaran mereka. Kita mengatakan demikian karena dari pandangannya Islam. Meskipun Kristen Barat berdasarkan kepada wahyu, ia bukanlah agama yang diwahyukan sebagaimana halnya Islam. Menurut Islam, doktrin Kristen Barat yang paling pokok seperti Trinitas, inkarnasi, penebusan, dan segala perincian dogma lain yang berkaitan dengannya, semuanya adalah ciptaan budaya yang menurut kitab suci Al-Quran bukanlah sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Bukan saja kitab suci Al-Quran, tetapi juga sumber-sumber awal Kristen seperti yang telah kita tunjukkan, menyangkal bahwa doktrin tersebut diilhami oleh Tuhan. Dengan demikian menunjukkan bahwa sanggahan-sanggahan ini yang secara kesejarahannya adalah sah sebagai bukti yang padat, memberikan landasan yang kukuh untuk meragukan kebolehpercayaan dan keaslian pemberitaan. Seterusnya tafsiran serta pemahaman terhadap wahyu. Kitab suci Al-Quran memang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam wahyu dalam bentuk yang dikenal sebagai Injil, namun pada waktu yang sama menyangkal keaslian wahyu yang disebarkan oleh para pengikut beberapa muridnya. Di dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai rasul kepada bangsa Israel dengan mengemban tugas untuk membetulkan penyimpangan mereka dari perjanjian dengan Allah dan menegaskan perjanjian itu dengan suatu perjanjian kedua untuk menyampaikan berita bahagia atau gospel tentang hampirnya kedatangan agama universal atau Islam yang akan dibangun oleh guru agung dengan nama yang diberitakan adalah Ahmad atau Muhammad. Perjanjian kedua itu hanya berlaku hingga datangnya Islam ketika wahyu terakhir dan lengkap akan membatalkan wahyu-wahyu terdahulu dan yang akan ditegakkan di tengah umat manusia. Jadi dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi tugas kepada Nabi Isa alaihissalam dengan misi mendirikan suatu agama baru yang dinamakan Kristen. Berapa murid dan pengikut setia terutama sekali Paulus yang menyimpang dari wahyunya yang asal dan ajaran-ajaran yang didasarkan padanya. Dan dia pula lah yang mulai mengajarkan suatu agama baru dan membina asas untuk agama baru tersebut yang kemudian dikenal sebagai agama Kristen. Pada mulanya bahkan nama Kristen itu tidak dikenal. Namun sejarah menunjukkan bahwa agama baru itu mengembangkan dirinya hingga sifat-sifat dan ciri-ciri khususnya terbentuk dan menjadi tetap jelas, terang dan dapat diketahui sebagai agama suatu kebudayaan dan peradaban yang dikenal oleh dunia sebagai agama Kristen. Hakikatnya Kristen juga tidak memiliki suatu hukum yang diwahyukan yang terungkap dalam ajaran, perkataan, dan contoh perbuatan Nabi Isa alaihissalam adalah suatu petunjuk sangat penting bahwa Kristen bukanlah suatu agama baru yang kononnya didirikan oleh pendirinya itu. Dan tidak pula demikian wewenang yang diberikan oleh Tuhan yang mengutusnya. Oleh karena agama Kristen diciptakan oleh manusia, maka agama Kristen secara berangsur-angsur mengembangkan sistem ritualnya dengan mengambil dan menyerap kebudayaan dan tradisi lain. Di samping membuat sistem ritualnya sendiri, secara bertahap ia mulai menjelaskan prinsip-prinsip agamanya seperti misalnya yang dilakukan di Nicea, Konstantinopel, dan Chalcedon. Karena tidak memiliki hukum yang diwahyukan, maka agama Kristen harus mengambil dan menyerap hukum-hukum Romawi. Dan karena tidak adanya pandangan alam yang mantap yang ditayangkan oleh wahyunya, maka ia harus meminjam pemikiran Yunani Romawi dan kemudian darinya mereka membangun teologi dan metafisika yang terperinci. Secara berangsur-angsur terciptalah suatu kosmologi Kristen yang khusus, dan aspek seni serta sainsnya pun berkembang dalam waktu pandangan alam Kristen yang khas dan berbeda.
Sejak awal sejarahnya Kristen Barat, seperti yang telah kita tunjukkan, datang di bawah telunjuk pengaruh Romawi seiring dengan latinisasi simbol-simbol intelektual dan teologi dan konsep-konsep yang telah diserapi oleh filsafat pandangan alam Aristoteles serta unsur-unsur Barat lainnya yang secara berangsur-angsur membuat alam terpisah dari makna spiritualnya. Pembebasan dan penurunan alam semata-mata sebagai benda tanpa makna yang kudus sesungguhnya merupakan unsur pokok yang memulakan proses sekularisasi dalam Kristen Barat dan dunia Barat. Kristen gagal dalam menahan dan mengkristenkan unsur-unsur ini dan tanpa sadar kemudian tak tertolong lagi membiarkan perkembangan sekularisasi yang ditimbulkan oleh kekuatan asing yang dalam pangkuannya sendiri. Proses ini terus berjalan tanpa belas kasihan dan tanpa dapat dihentikan mengikuti jalan logika, bidang filsafat, teologi, metafisika, dan ilmu sains sehingga ketika dampak parahnya disadari di zaman modern ia sudah hampir terlambat. Konsep agama menurut Barat dalam pandangan kita tidak termasuk dalam kategori agama yang diwahyukan dalam pengertiannya, yang tepat seperti yang digunakan Islam. Sebagai contoh ilmiah, kita tidak dapat menerima kategorisasi Nathan Soderblom yang memandang Kristen sebagai suatu agama yang diwahyukan berdasarkan tipologi agama yang dibuatnya sendiri. Bagi kita, sebagian besar dari agama Kristen yang merupakan bentuk yang rumit dari agama budaya, perbedaannya ia mengaku memiliki suatu kitab yang diwahyukan. Yang meskipun sebagiannya benar, namun kitab ini tidak dimaksudkan untuk menyeru seluruh umat manusia secara universal. Sebagaimana agama wahyu sejak awal harus melakukan seruan universal dan tidak memerlukan perkembangan lebih lanjut dalam dirinya. Dan dalam hukum sakralnya, menurut pengertian kita, agama wahyu itu sejak awalnya mestilah lengkap dan sempurna untuk memenuhi keperluan umat manusia. Kitab suci Al-Quran mengatakan bahwa Islam telah dijadikan lengkap dan sempurna untuk umat manusia, dan pengakuan kelengkapan dan kesempurnaan ini telah dibuktikan oleh sejarah sejak awal mulanya. Nama Islam diberikan kepada agama ini, seperti halnya juga nama Muslim diberikan untuk menamakan para penganut agama ini sejak permulaannya. Wahyu itu sendiri disempurnakan dalam masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baginda tafsirkan dalam kehidupannya. Dan hukum sakral yang ia bentuk dalam ajaran, pemikiran, perkataan, dan contoh perbuatan atau sunnah, bahkan sahabat-sahabat dan orang yang sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertindak dan berperilaku sesuai inspirasi ilahiyah, sehingga menjadi patokan bagi generasi selanjutnya. Para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda masih berada di kalangan mereka mengenai setiap masalah yang ada dalam pikiran maupun yang wujud dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai tingkah laku yang benar, pikiran, tindakan, dan panduan yang merangkum keperluan manusia dan jawaban-jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan cukup bagi manusia di segala zaman dan untuk setiap generasi berikutnya. Para sahabat dan generasi sezaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha bertindak selaras dan menyadari arti pentingnya bahwa ini adalah wahyu terakhir dari Allah, agama terakhir bagi umat manusia, dan Nabi terakhir yang muncul di tengah-tengah umat manusia. Zaman di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam sejarah menjadi patokan bagi zaman kemudian, karena kebenaran dan nilai-nilai yang menuntunnya. Semuanya telah ada di masa itu, sehingga Islam dan masa kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sesuai, selalu cukup, selalu modern atau baru, selalu mendahului zaman karena ia melampaui sejarah. Dengan demikian, unsur dasar yang menjadikan suatu agama menjadi agama wahyu yang sejati telah lengkap dan sempurna. Dan dengan alasan ini kita dapat mengatakan bahwa Islam telah mengetahui dan mengenali kejadiannya sejak awal keberadaannya. Karena itu Islam melampaui sejarah dan tidak termasuk dalam perubahan dan perkembangan untuk mencari jati diri seperti yang telah dialami oleh agama Kristen dan terus mengalaminya. Meskipun sebagian dari kita menggunakan istilah tradisi dan tradisional di dalam konteks Islam, namun istilah ini tidak berarti dan tidak merujuk kepada suatu tradisi yang terhasil dari kreativitas manusia yang berevolusi dalam sejarah dan tercipta dari budaya. Tradisi yang dimaksud dalam Islam adalah merujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan atau cara beragama para nabi dan dari tradisi Ibrahim Alaihissalam. Tradisi yang dimaksud berasal dari wahyu dan perintah Allah, tidak diciptakan dan dilanjutkan oleh manusia dalam sejarah. Jadi kita yang sekarang mengikuti jalan beragama tersebut berarti mengikuti tradisi Ibrahim Alaihissalam. Oleh karena Islam adalah agama yang melampaui pengaruh evolusi dan kesejarahan manusia, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah mutlak, dan ini berarti Islam memiliki pandangannya sendiri yang mutlak tentang Tuhan, alam semesta, realitas, dan manusia. Islam juga memiliki penafsiran yang khas terhadap realitas, baik dari sudut ontologi, kosmologi, atau psikologi.
Islam pun memiliki pandangan alam dan pandangannya yang tersendiri tentang hari akhirat yang sangat penting bagi umat manusia. Karena itu Islam menolak secara keseluruhan konsep penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan. Jika diartikan dengan menisbikan semua nilai yang terus-menerus muncul dalam sejarah seperti yang mereka maksudkan, Islam secara pasti melakukan penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan dengan pengertian semua nilai yang tidak Islami. Dan dalam pengertian nilai-nilai yang berlawan dengan Islam dan dengan kebenaran yang ditemui dalam agama dunia sebagian lainnya, dan dalam tradisi-tradisi yang baik yang berasal dari manusia dan masyarakatnya atau al-ma'ruf. Tidak mungkin bagi Islam ada suatu penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan, termasuk sistem nilainya sendiri. Karena dalam Islam seluruh nilai yang memerlukan penghapusan yaitu semua karya manusia dan budaya termasuk patung-patung atau idols dan berhala telah pun dihapuskan kesucian dan kemutlakannya sehingga tidak ada evolusi atau penisbian nilai lebih lanjut. Karena nilai-nilai yang mengandung kebenaran yang sebagiannya dapat kita temukan dalam agama-agama dunia dan dalam diri seorang manusia serta masyarakat yang baik telah menjadi yang terakhir bagi umat manusia. Hal yang sama juga dalam peniadaan kesucian dan kewibawaan agama dari politik terhadap kekuasaan dan otoritas politik dalam Islam, bahkan lebih daripada dalam Kristen. Peniadaan kesucian dan kewibawaan agama dari politik bukanlah hanya bermula dari suatu ide yang berhasil secara berangsur-angsur dalam sejarah. Penghapusan pengesahan agama pada kuasa dan otoritas politik dalam Islam telah dikenal sejak permulaan dan dimulai dengan kedatangan Islam itu sendiri. Islam justru melakukan penghapusan pengesahan agama pada kuasa dan otoritas politik, namun tidak seperti yang mereka maksudkan, karena Islam sendiri didasarkan pada kewenangan Tuhan dan kewenangan suci dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lain merupakan cerminan kewenangan Tuhan, dan juga didasarkan pada kewenangan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Jadi setiap muslim, baik secara individu maupun secara kolektif, sebagai masyarakat dan bangsa dan sebagai umat, suatu ummah, seluruhnya menolak pengesahan agama siapapun, pemerintahan manapun dan negara apapun, kecuali orang pemerintahan atau negara itu mengikuti amalan Nabi Muhammad SAW dan tunduk kepada segala perintah dalam hukum sakral yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang muslim tidak mesti memberikan ketaatan dan kesetiaan bahkan kepada raja, negeri serta negara yang sah. Ketaatan, sumpah setia dan kesetiaan sungguhnya yang mesti mereka berikan adalah kepada Allah dan kepada nabinya, dan tidak menyertakan yang lain selainnya. Demikian juga halnya berkenaan dengan penghilangan pesona dari alam tabi', yang merupakan bagian paling atas dari dimensi-dimensi sekularisasi. Penghilangan pesona alamlah yang membawa kekacauan sekularisasi lalu menghancurkan dunia barat dan Kristen masa kini. Karena krisis yang ditimbulkannya sangat luar biasa bahayanya bagi masa depan manusia dan dunianya. Dengan melihat bahwa sekularisasi telah menjadi krisis global, saya pikir sangat penting, sangat tepat untuk menunjukkan secara singkat dan umum namun menggambarkan dengan cukup tepat tentang hal-hal yang penting yang menandai asal-usul dan sejarah perkembangan penghilangan pesona dari alam tabi di dunia barat. Sebelum kemunculan agama Kristen pada zaman Olympus Yunani kuno, alam tidak dipisahkan dari dewa-dewa, tetapi ketika kemerosotan agama terjadi di kalangan orang Yunani, dewa-dewa itu secara berangsur disingkirkan dari alam tabi sehingga menjadi hampa dari makna spiritual. Pada awalnya, kosmologi Yunani sebagaimana manusia zaman kuno lainnya diserapi oleh kepercayaan bahwa ada kekuatan spiritual yang mengatur, memelihara, dan menopang alam semesta. Para filsuf berusaha menemukan prinsip yang mendasari apa yang mereka sebut arche, yaitu substansi spiritual yang membentuk dasar bagi semua realitas. Oleh karena para dewa telah diusir dari masing-masing tempatnya di alam tabi, filsafat Yunani mengalami perubahan dari tafsiran simbolik tentang alam menjadi lebih berupa penjelasan alamiah, biasa, dan rasional murni, dengan menurunkan asal-usul dan realitas alam menjadi bahaya hanya sekedar sebab-sebab alami dan kekuatan-kekuatan alami belaka. Ketika Aristoteles memperkenalkan filsafat Yunani kepada dunia Romawi, di mana kemudian agama Kristen merumuskan dan membentuk dirinya sebagai agama kekaisaran Romawi dan dunia Barat. Rasionalisme murni ini beserta
naturalisismenya melucuti alam tabii dari makna spiritualnya, sehingga alam hanya dapat dikenali dan dimengerti oleh akal manusia. Suatu hal yang menjadi faktor yang kuat dalam penafsiran pandangan alam Romawi. Tidak diragukan, memang masih ada bentuk-bentuk filsafat lain yang mengakui kepentingan spiritual dari alam tabii dan perenungan intelektualisme atau metafisikme dalam dunia Yunani dan Romawi. Tetapi Aristotelianisme memegang pengaruh selebihnya, sehingga ketika agama Kristen muncul dalam kancah dunia, rasionalisme murni dan naturalisme telah menguasai kehidupan dan pikiran orang-orang Latin. Kristen sendiri berada di bawah pengaruh gambaran naturalistik tentang alam tabii yang tidak memiliki makna simbolik ini, dan bersaksi terhadap pengaruh ini dengan merendahkan kerajaan alam serta mengabaikan perenungan yang mendalam mengenainya, serta lebih mementingkan kerajaan Tuhan yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan dunia alam tabii. Itulah mengapa secara logis, satu-satunya hubungan yang dapat terjadi antara kerajaan alam dengan kerajaan Tuhan dalam agama Kristen adalah hubungan supernatural. Unsur-unsur dari kosmologi Yunani yang menekankan pada pentingnya peranan kecerdasan manusia sebagai cara utama yang dengannya manusia mampu menafsirkan makna spiritual dari alam masih berpengaruh pada masa itu. Hal itu tentu membawa pertentangan dengan teologi Kristen yang berada dalam pengaruh rasionalisme naturalistik. Pertentangan religio-filosofis mengakibatkan teologi Kristen mulai menekan peranan kecerdasan manusia, dan juga dengan demikian ilmu tentang keberanian spiritual pada waktu yang sama. Pertentangan ini mendesak keyakinan tanpa syarat, bukan melalui kecerdasan manusia dan akal, melainkan melalui kehendak manusia semata. Dengan menjadikan cinta sebagai landasan keyakinan, maka ilmu dan kepastian yang merupakan dua sisi dari satu kebenaran yang sama dan juga merupakan esensi akal, telah diturunkan pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan teologi yang rasional murni. Kita telah membedakan kecerdasan atau akal dari pikiran rasional atau akal rasional, dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam sejarah intelektual barat. Tetapi dalam pandangan kita, kecerdasan juga meliputi akal dan penayangannya dalam pikiran manusia yang menciptakan dan mengatur kegiatan mental, yaitu rasio atau akal yang juga kami istilahkan sebagai akal. Kenyataan bahwa kita menggunakan istilah yang sama untuk merujuk kedua konsep tersebut bermaksud bahwa kita tidak melakukan dikotomi dan pemisahan kegiatan pada kedua aspek dan prinsip kognitif yang sama pada manusia. Karena itu jelas bahwa jika kita menggunakan istilah rasional yang sama di dalam bahasa Inggris untuk menerangkan suatu aspek dari Islam, kita tidak bermaksud memakainya seperti yang digunakan dalam sejarah intelektual barat dan pengaruhnya pada teologi dan metafisika dalam perkembangan agama Kristen seperti perkara di atas. Apa yang dianggap rasional dalam Islam tidak semata-mata berkaitan dengan sistematika pikiran dan penafsiran logis mengenai fakta-fakta pengalaman, atau menjadikan suatu data pengalaman dapat dipahami dan disusun oleh akal, atau proses peringkasan fakta data dan hubungan-hubungannya, atau proses pemahaman pikiran terhadap alam tabii dan operasi pemberian hukum yang dibuat oleh pikiran terhadap alam. Karena akal rasional adalah suatu penayangan atau pemancaran bagi akal pikiran, maka akal rasional bekerja sesuai dengan akal pikiran, yang merupakan suatu substansi spiritual yang menjadi sebagian dari organ spiritual yang dikenali sebagai hati. Karena itu pemahaman terhadap realitas spiritual juga berada di dalam ruang lingkup akal dan tidak perlu dipisahkan dari pemahaman rasionalnya. Dalam kasus teologi Kristen dan kosakatanya yang terlatinkan, dua istilah intellectus dan ratio masing-masing bermakna ilmu kebijaksanaan dan ilmu sains, difahami sebagai dua hal yang tidak saling sesuai antara satu sama lain. Dan masing-masing istilah ini dalam waktu sejarah yang berbeda telah diberi penekanan suatu di atas yang lain. Intellectus oleh Agustinus dan ratio oleh Aquinas. Teologi Kristen menekan peranan kebijaksanaan akal dan mengutamakan pentingnya peranan ilmu sains dari rasional murni yang hanya dapat bekerja pada alam dengan mengabaikan makna spiritual dan mengikuti logika naturalisisnya. Hingga ke akhir kesimpulan, apabila yang rasional telah terpisah dari yang intelektual, alam dunia dipandang sebagai objek, benda atau material, dan jasmani yang tidak berhubungan dengan realitas spiritual dan kebenaran yang melandasinya. Karena itu alam tabii ditolak, karena dianggap tidak berguna, bahkan dianggap merintangi usaha Kristen untuk mencapai dunia spiritual.